Oke guys, balik lagi di channel gua APJ apa aja deh, dimana di channel gua ini nantinya kalian bisa mendapatkan informasi apapun baik di dunia digital, mulai dari tutorial, belajar bareng, anime, dan lain sebagainya. Karena di channel gua ini gua akan ngebahas apapun yang gua mau, yang gua suka, dan gua juga akan ngebahas mengenai requestan kalian yang sekiranya dapat gue buat seperti itu. Nah, jadi untuk di video kali ini gua akan mencoba untuk uh, membuat langkah yang baru, langkah yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi kali ini gua akan membuat sebuah bukan ngebuat sih, tapi kita akan belajar bareng mengenai bagaimana membangun sebuah website seperti itu. Nah, karena berhubung dua anak TI, dua anak teknik informatika, jadi di sini gua pengen nge-share aja ilmu yang udah gua dapetin selama gua kuliah di TI ke teman-teman semua, ke kalian semua, sekiranya bagaimana sih cara membangun sebuah halaman website yang sering kalian gunakan selama ini gitu. Jadi selama ini mungkin kalian hanya mencari informasi, kalian mencari jawaban dari soal-soal yang diberikan dari guru-guru kalian buatannya. Nah, jadi kali ini gua akan membuat sebuah seri baru di mana kita akan belajar bareng untuk bagaimana cara membuat sebuah halaman website. Jadi untuk seri yang pertama ini kita akan belajar dasarnya banget, dasarnya dulu dari membangun sebuah halaman website, di mana kita akan belajar mengenai HTML seperti itu, atau Hypertext Markup Language, di mana HTML ini adalah dasarnya banget atau apa ya, kuncinya banget gitu dalam pembuatan sebuah halaman website seperti itu. Nah, jadi kita akan pengenalan dulu mengenai apa itu HTML, tools-tools yang kita gunakan. Ya, intinya di sini kita belum belajar HTML ya, di sini kita hanya pengenalan aja mengenai HTML itu seperti apa. Oke, jadi sekarang pertanyaannya seperti ini, apa itu HTML? HTML ataupun Hypertext Markup Language ya, merupakan standar bahasa markup untuk membuat halaman website. Jadi HTML ini merupakan standarnya banget nih, atau basicnya banget untuk membangun sebuah halaman website seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin membangun sebuah halaman website, kalian pasti harus wajib kudu enggak ada nego, ya harus gitu, harus belajar HTML ini, karena HTML inilah bahasa markup untuk membangun sebuah halaman website gitu. Dan perlu kalian tahu, HTML ini juga bukan merupakan bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya ada yang nanya sama kalian, Bang, kalian udah belajar bahasa pemrograman apa aja bang? Baru HTML aja. Nah, itu salah ya. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman. Dia hanya bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website, yang digunakan untuk mendesain, yang digunakan untuk membangun halaman website, bukan bahasa pemrograman. Nah, umumnya kalau bahasa pemrograman itu pasti di dalamnya ada yang namanya tipe data, variabel, function, pengkondisian, looping, dan sebagainya. Nah, tetapi di HTML ini beberapa hal tersebut itu nggak ada gitu. Nah, jadi HTML ini cuma bahasa yang kita gunakan untuk membangun, mendesain dari halaman website gitu ya, hanya bahasa markup seperti itu. Nah, HTML juga menggambarkan struktur dari halaman website. Jadi kalau misalnya kita pengen membangun halaman website yang sedemikian rupa ya, kita HTML ini yang menggambarkannya nanti seperti apa, seperti itu. Nah, HTML juga terdiri dari beberapa elemen, dan elemen-elemen HTML ini juga berfungsi untuk memberitahukan web browser bagaimana cara menampilkan konten-konten yang pengen kita tampilkan di website kita, seperti itu. Dan elemen-elemen ini juga nantinya sering atau bakal selalu saya sebut sebagai tag gitu. Jadi ya, tag elemennya itu akan kita sebut dengan tag HTML gitu. Misalnya kita mau buat heading gitu, jadi kita buatnya elemen heading ataupun tag heading gitu. Jadi saya sering akan sebut namanya tag heading seperti itu. Nah, selanjutnya HTML menggambarkan struktur halaman web. Nah, ini misalnya kita pengen bangun nih sebuah halaman website seperti ini, di mana di dalamnya terdapat header,
ada navigation, ada konten, dan juga ada footer. Nah, nantinya HTML inilah yang akan menggambarkan bagian-bagian ini. Nah, dimulai dari header, navigation, konten, sampai ke bagian footernya. HTML inilah yang semuanya akan menggambarkan struktur halaman websitenya. Seperti itu. Nah, selanjutnya HTML terdiri dari beberapa elemen. Nah, jadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, elemen HTML itu pasti banyak gitu ya. Elemen HTML itu pasti banyak, nggak cuma satu. Dan juga elemen HTML ini didefinisikan dengan yang namanya tag pembuka. Kontennya seperti apa mungkin kalian bingung ya tag pembuka, konten, dan tag penutup. Nah, di sini contohnya seperti ini. Di sini ini merupakan standar dari elemen HTML ataupun tag HTML seperti itu. Dimana ini yang depan ini merupakan tag pembuka, lalu yang teks konten ini merupakan isi kontennya, dan yang ada slash ataupun garis miring lalu diikuti dengan nama tagnya itu adalah tag penutupnya. Jadi yang dimaksud dengan tag pembuka, konten, dan tag penutup itu seperti ini, yaitu ini tag pembuka, konten, dan ini tag penutup. Bedanya tag pembuka dan penutup adalah kalau misalnya tag pembuka itu di depannya tidak ada garisnya seperti ini. Nah, sedangkan tag penutup itu ada garis miringnya seperti ini ataupun slashnya seperti itu. Nah, contohnya misalnya di sini saya punya elemen HTML ataupun tag HTML H1, di mana H1 ini biasanya digunakan untuk membuat heading ataupun judul seperti itu. Jadi tag pembukanya itu seperti ini, H1, lalu ini kontennya, lalu ini tag penutupnya ditandai dengan garis miring. Dan ini ketika kita belajar HTML ini harus diterapkan gitu, ada tag pembuka, konten, dan tag penutupnya. Kalau misalnya nggak ada tag penutupnya ya nanti konten itu pasti akan ngawur gitu ya, nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi pastikan ada tag pembuka, isi konten, ini tag penutupnya. Dan ada juga sih sebenarnya beberapa elemen HTML yang nggak memerlukan tag penutup gitu. Nah, seperti misalnya BR atau break line, baru image, itu nggak perlu tag penutup seperti itu. Nah, tapi kebanyakan ya dia memerlukan tag penutup seperti ini. Seperti itu. Lalu di sini ada contoh lagi untuk membuat sebuah paragraf, yaitu dengan menggunakan tag P atau elemen P. Lalu di tengah-tengahnya di sini ada kontennya, lalu ditutup dengan tag penutupnya seperti itu. Jadi ini wajib atau standar banget dalam mempelajari halaman, bukan mempelajari halaman tapi belajar website, bukan belajar website juga, belajar HTML seperti itu. Nah, next selanjutnya ini merupakan struktur dasar dari HTML lah. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar HTML, ya struktur ini itu wajib harus ada seperti itu. Dimana yang paling awal banget di sini ada bukan underscore tanda seru .html, lalu ada HTML, ada head, ada title, dan ada body. Nah, ini standar banget dan ini harus ada seperti itu. Dan ini juga memiliki fungsi masing-masing ya. Seperti misalnya yang doctype ini. Doctype ini itu maksudnya apa? Jadi doctype ini maksudnya dia memberitahu bahwa versi yang kita gunakan sekarang, versi HTML yang kita gunakan sekarang adalah versi HTML5. Sebelum HTML5, doctype HTML ini tuh nggak ada gitu. Jadi karena kita pakai HTML5, jadi kita menggunakan doctype HTML di awal. Lalu diikuti dengan HTML. Di sini HTML ini artinya merupakan root dari dokumen halaman kita, halaman website kita nantinya. Ya, karena kita belajar HTML ya pasti di awalnya ada HTML seperti inilah, seperti itu. Lalu ada head di sini. Head ini fungsinya untuk menampilkan meta informasi ya dari halaman website kita. Lalu ada title. Nah, title di sini fungsinya untuk memberikan judul di halaman website kita. Nah, judul di halaman website kita bukan berarti seperti diisi kontennya gitu ya. Jadi judulnya ini, titlenya ini nanti letaknya di bagian head bar web browsernya seperti itu. Nah, misalnya kalau kalian masih bingung ya, head bar web browser itu yang mana, nah nanti kalau misalnya kita sudah mulai loading, saya akan kasih tahu yang mana maksudnya seperti itu. Lalu di sini ada body ya. Body ya diartikan aja badan gitu ya.
Jadi nantinya di dalam body ini ya, atau di bagian kosong sini nantilah semua isi konten akan kita buat. Misalnya kita menampilkan heading di website kita, ya kita letaknya di body gitu. Kita membuat paragraf ya di body, kita memasukkan gambar ya di body, kita memasukkan suara, video ya semuanya di body gitu. Jadi apapun itu isi kontennya akan selalu disimpan, akan selalu kita buat di dalam body seperti itu. Nah, terakhir ya dari video ini, tools yang kita perlukan untuk belajar HTML aja. Seperti itu. Yang pertama di sini ada web browser. Nah, untuk web browser sendiri kalian bisa pilih yang sesuka kalian, bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge ataupun web browser lainnya, itu nggak masalah. Silahkan kalian gunakan web browser senyamannya kalian aja seperti itu. Nah, khusus untuk saya sendiri, saya akan menggunakan web browser Microsoft Edge gitu. Jadi saya akan menggunakan Microsoft Edge. Kenapa nggak Google Chrome? Nah, sebenarnya awalnya itu dulu waktu awal-awal saya belajar membangun website ataupun belajar HTML ini, saya menggunakan Google Chrome gitu. Karena pada waktu itu Microsoft Edge itu masih belum powerful gitu. Tapi sejak update yang terbaru dia udah powerful banget, udah mirip-mirip seperti Google Chrome dan lebih ringan juga daripada Google Chrome menurut saya pribadi. Jadi itulah kenapa saya menggunakan Microsoft Edge. Tetapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti saya akan menggunakan Google Chrome juga seperti itu. Jadi itu untuk web browsernya, silahkan kalian persiapkan. Dan yang kedua di sini ada text editor ya. Text editor ini banyak yang bisa kalian gunakan ya. Kita bisa menggunakan Notepad bawaan Windows, itu bisa. Kita juga bisa menggunakan Notepad++, Sublime Text, Vim, ataupun Visual Studio Code, ataupun text editor lainnya. Itu masih banyak bisa kalian gunakan mana yang kalian sukai. Sedangkan saya sendiri di sini saya menggunakan Visual Studio Code karena dari awal saya belajar saya menggunakan Visual Studio Code karena lebih powerful dan kita bisa mengoding banyak bahasa pemrograman di Visual Studio Code ini. Nah, jadi mungkin itu aja sih untuk video pengantarnya di seri kali ini. Kita akan memulai seri yang besar di mana kita akan belajar bagaimana membangun sebuah halaman website dan belajar dasarnya banget, tentu belajar dari HTML-nya bagaimana. Nah, jadi di sini untuk video saya ini dia bukan tutorial ya, saya tekankan video saya ini bukan tutorial, saya bukan memberikan tutorial ke kalian, tapi di sini kita belajar bareng, kita sama-sama belajar, kita sama-sama pengen tahu lah bagaimana sih membangun sebuah halaman website gitu, ataupun bagaimana cara belajar HTML gitu. Jadi di sini saya tidak menggurui kalian. Kalau misalnya yang saya salah ya kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Ataupun kalau misalnya dari yang saya beritahukan atau dari tips yang saya kasih ke kalian itu menurut kurang efektif, ya silahkan kalian kasih masukan gitu di kolom komentar gitu. Itu bisa kalian lakukan. Jadi ya itu aja untuk video pengantarnya. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan mulai coding dan juga nanti akan saya beberapa sediakan link untuk download text editor Visual Studio Code-nya di kolom deskripsi. Kalau misalnya kalian bingung caranya di mana, nanti akan saya sediakan, kalian bisa download aja di situ. Dan juga ya harapan saya nanti kalian di video selanjutnya sudah mengusahakan semuanya dan kita bisa belajar semuanya bareng-bareng gitu dari awal. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa komen dan subscribe kalau misalnya channel saya ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada tahu kalau misalnya ada channel yang bermanfaat gitu ya. Ya udah itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.